Allahumma shalli ala sayyidina pengarah itu ada edukasi Palestina baru, Syekh Ustaz, seluruh barisan yang akan mengajar, belajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pada pagi ini Allah berluang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita dulu dalam majlis semua ini. Di mana sebentar lagi buat Syekh sampaikan pesanan kepada kita. Juga nasihat-nasihat yang berguna yang mungkin kita boleh gunakan sepanjang hidup kita sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Jadi tanpa membawa masa dengan ini saya bersyukur yang mulia Tuan Guru untuk memulakan kajian insyaAllah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Ucapan ribuan terima kasih pada akhi Al-Fadil pengurus majelis dan juga pada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan majlis dan pertemuan yang kita adakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di tempat yang mulia dan pada hari yang mulia dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sejak saya mendarat kemarin, tepatnya kira-kira pada pukul 2.10 di airport kota Kinabalu, saya perhatikan daripada airport sampai ke tempat program malam kemarin, dan juga tadi pagi pun juga tidak terkecuali, yang pada waktu di airportnya, yang dengan kedai-kedai dan tokonya, yang dengan apartemen dan juga dengan banglu-banglunya, jangan bersimbang. Saya hanya cakap dalam 1 jam 15 menit. Tidak ada handphone, tidak ada yang bercakap-cakap. Jangan dikomentari, jangan komen tentang pembicaraan saya. Saya bagikan waktu nanti dalam setengah jam untuk bertanya, supaya kita boleh fokus dan konsentrasi dengan pembicaraan yang kita bicarakan. Saya lihat beberapa buah kereta daripada depan airport, beberapa taksi, hampir boleh saya pastikan apakah itu dengan kedainya, dengan apartemennya, dengan hotelnya, dengan hospitalnya, dengan kliniknya, dengan pekan dan pasarnya, yang keluar daripada tempat-tempat tadi itu adalah manusia. Yang naik taksi, manusia. Yang keluar daripada pesawat, manusia. Yang singgah di gerai-gerai, manusia. Di hotel-hotel, manusia. Tadi malam kami lewat pasar Filipina, pun juga manusia juga. Tak ternampak pun dari sejumlah sekian yang kami saksikan daripada airport sampai kemari, ada satu buah kereta ternyata begitu keluar daripada kereta, ternyata yang keluar daripada kereta tadi itu adalah kambing, tak ada. Atau juga lembu pun juga tak ada. Ataupun juga kucing pun juga tak ada. Apakah yang berurusan dengan hotelnya, yang berurusan dengan pekannya, dengan supermarketnya, atau juga dengan hospitalnya, atau juga dengan kliniknya, boleh dipastikan dari samping menyampi muka dan belakang sampai juga ke tempat yang kita tempati sekarang ini, yang berkumpul adalah manusia, bukan binatang. Jadi daripada yang paling mewah sampai kepada yang paling di bawah, apakah kira-kira dengan peralatan komunikasinya, dengan handphonenya, dan juga dengan LCD-nya, dengan TV-nya,
dengan orarinya, apakah dengan transportasinya, dengan keretanya, dengan pesawatnya, dengan kapalnya, dengan lorinya, dengan busnya, semuanya itu ternyata manusia yang menggunakan. Atau juga dengan tudungnya, dengan tudung Faridahnya, dengan tudung Lenovanya, dengan tudung Arinanya, dengan tudung pun juga ternyata perempuan yang memakainya. Tak ada satupun daripada jenis-jenis yang selain daripada manusia yang memanfaatkan benda-benda yang saya sebutkan tadi, dengan barang elektroniknya, dengan peralatan komunikasi canggihnya, dengan transportasinya, dengan rumah dan apartemennya, dengan hotel dan kediamannya, dengan pakaian dan fashion-fashionnya, itu ternyata dipakai, dimanfaatkan, digunakan oleh yang namanya manusia. Jadi kalau seperti itu, ahbabana fillah, para remaja semuanya, kalau memang dengan kita dapat memastikan jam untuk manusia, handphone untuk manusia, baju untuk manusia, kereta untuk manusia, kipas untuk manusia, aircon untuk manusia, lampu untuk manusia, sound system untuk manusia, mimbar untuk manusia, kapet untuk manusia, harbal untuk manusia, tandas, ada tandas awam untuk kambing, tak ada. Atau juga tempat hiburan misalnya kelab malam, sekalipun kelab malam, pasar Oktober kita pun pelik, susah dengan kita nak berhibur di sini, nak cari kelab malam. Justru yang ada di sana terkumpul ya ima kelab malam kambing, ya ima lembu, ya ima kerbau, atau juga kucing, atau juga yang berkumpul di sana itu ternyata musang, tak ada. Atau juga tepi-tepi pantai yang ternampak dengan kita, yang memanfaatkan keindahan suasana di tepi pantai dengan air lautnya, dengan udara yang nyaman dan juga yang indah dengan pemandangannya, bahkan juga dengan yang tidak senonohnya pun juga manusia juga. Tepi-tepi pantai yang setengah bugil, bahkan yang bugil total itu juga manusia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau begitu apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau ciptakan aku di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Yang sehingga dengan segala-galanya Allah berikan kepada kita. Apa kira-kira kepulannya kita perlukan? Songkok ada dalam berapa macam, baju ada dalam berapa macam, perhiasan ada dalam berapa macam, kereta ada dalam berapa macam, kerjaan ada dalam berapa macam, makanan ada dalam berapa macam. Subuh ini saja tadi kawan-kawan antar nasi lemak dengan nasi kerabu. Dikira saya orang Kelantan. Saya juga di Kelantan ya, tapi bukan orang Kelantan. Mungkin orang Kelantan tuh kemana-mana mesti dalam kepala kerabu seperti itu. Orang Terengganu makan nasi dagan, orang Kedah makan nasi lemak. Orang Kiki, saya tidak tahu makan apa. Mungkin makan semuanya barangkali. Ya kan? Fair. Oke. Jadi kalau seperti itu, makanan yang berlambak dengan jenis-jenisnya, minuman yang bermacam-macam dengan rasanya, pakaian yang bermacam-macam dengan fashionnya, kerjaan yang bermacam-macam dengan bentuknya. Sekarang ada lagi kereta baru, produk daripada Prasan. Satu, sidannya. Dia semuanya jenis-jenis Kelisa, jenis kancil, jenis izya, semuanya jenis yang belakangnya seperti bebek itu. Tak tahu sebut apa. Yang sekarang ada keluar satu buah sedan sama mirip-mirip dengan Persona, bentuknya yang punya proton. Fair. Itu juga ternyata untuk manusia juga, Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita kekurangan nama untuk bagi nama makanan, minuman dan kendaraan. Coba tengok dengan nama-nama makanan, sampai makanan ada yang namanya tai itik orang Kelantan. Tak ada nama lain, habis namanya, terpaksa kita bagi nama tai itik. Tahu kan? Betul kan? Atau saya mereka-reka? Enggak, memang betul. Kalau nak makan tai itik Kelantan memang nikmat, nyaman, manis rasanya. Satu-satunya tai itik di dunia yang rasanya manis, tai itik Kelantan. Hak yang lain kita tak boleh jamin, boleh mematikan. Sampai tai itik kita makan, besi kita makan, tuh yang namanya ulam besi. Sampai dengan tongkat kita minum, namanya tongkat Ali. Tak ada nama lain kan? Mungkin nanti pada suatu ketika tidak lagi kita minum tongkat Ali, justru dengan kita minum tiang elektrik. Renung, kita akan buat kesimpulan.
Jadi dengan jenis-jenis masakan, jenis-jenis makanan, sirap Bandung, orang Bandung sudah dipastikan memang tidak tahu dengan nama sirap tadi itu. Juga warga kita jadi Kiki pergi ke Bandung. Jadi pada masa singgah di sebuah restoran, Cik nak minum apa? Jadi katanya sirap Bandung. Hah? Sirap Bandung? Sirap Bandung itu apa, Cik? Kopi atau teh? Nah. Coba renung. Itu juga kita minum. Sirap Bandung, orang Bandung tak tahu. Dengan kita tahu. Tongkatnya kita minum, besinya kita makan, tai itiknya kita nikmati. Itu membuktikan kita kekurangan nama. Nanti pada suatu ketika kereta pula kekurangan nama. Sudah ada jin tu, nanti akan ada jin ifrit. Oke, santai dulu. Nah, jadi kalau begitu dengan kesimpulannya, takkan Allah bagikan kita segala-galanya dalam hidup tanpa ada matlamat dan juga tanpa ada tujuan. Apakah hanya setakat untuk makan? Apakah hanya setakat untuk mundar mandir dengan kendaraannya? Apakah hanya setakat untuk berdandan dan bersolek? Untuk kita berperhiasan dengan brosnya, dengan tudungnya, dengan pakaiannya, dengan gelang dan rantainya, dengan emas dan intannya? Apakah hidup hanya untuk berketurunan? Untuk kita dengan pasangan lahir tahun pertama, tahun kedua lahir kembar, tahun ketiga lahir lagi. Ada satu kejadian akhwat, ini dalam catatan sejarah, pasangan dua laki istri, tahun pertama dapat 1, tahun kedua kembar 2, tahun ketiga kembar 3, tahun keempat kembar 4, tahun kelima kembar 5 sampai 7 kali berturut-turut. Ikuti. Tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 3, tahun keempat kawin 4, tahun kelima 5, 15, tahun keenam 6, tahun ketujuh 7 menjadi 28. Selepas 7 tahun berturut-turut melahirkan dengan cara semacam itu, Papa minta maaf, aku sudah tak larat lagi untuk melahirkan 8 orang anak dalam 1 tahun. Kalau anak untuk kembar yang ke-8 lahir 8, nak didukung macam mana? Letak sini 1, sini 1, sini 1, udah 4. Tambah telapak kaki 2, terpaksa di kepala 3 semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kejadian yang berlaku. Jadi Masya Allah tabarakallah, apakah untuk berketurunan yang walaupun sebanyak itu kembarnya, tetap tidak sebanyak pada waktu menetasnya ikan dengan telur-telurnya. Sekali keluar ribuan banyak. Masya Allah tabarakallah. Manusia yang kembar itu 1 daripada 100 belum tentu ada. Tapi kalau dengan binatang rata-rata kembar, kucing anaknya sekali 4, ayam menetas kadang-kadang sampai 15 sampai 20. Anjing kadang-kadang sampai 8 sampai 6. Masya Allah tabarakallah. Tapi di antara daripada ilmu yang patut kita ambil dan kita pelajari daripada binatang, katakan saja seperti anjing, istrinya ada istri yang betinanya atau perempuannya kita sebut perempuannya anjing tuh. Itu sekali melahirkan akhwat 4. Tapi dalam waktu yang sama, suami yang punya anak tadi itu, atau bapak yang punya anak, yang walaupun istrinya melahirkan 4 sampai 6, tapi dia boleh relax dan santai-santai. Tak nampak kelang kabut. Ada hospital untuk anjing. Di Eropa mungkin ada, di tempat kita masih belum ada. Tapi hebatnya binatang tadi itu, lembu melahirkan, kucing melahirkan, ayam menetas melahirkan. Tapi dalam waktu yang sama, ketenangan daripada binatang yang tidak kelang kabut dalam kehidupan, tidak pernah dengan sang suami atau yang jantan, yang laki panik bolak-balik ke sana kemari. Ini bagaimana dengan perekonomian kita? Bagaimana dengan belanjawan kita? Bagaimana tidak disekolahkan kemana? Makan apa? Pergi kemana? Apakah kira-kira duduk di Sabah? Itu tidak pernah kelang kabut seperti itu. Ini patut kita ambil pelajaran daripada binatang yang walaupun lahirnya kembar, tapi mak dan ayah boleh tenang. Seakan-akan ingin memberikan satu pelajaran hebat kepada kita. Hei manusia, jangankan dengan seumpama kalian, kami yang tidak menyembah Allah, kami yang tidak ke masjid, kami yang tidak berzikir, kami yang tidak mengenal Sang Pencipta, sebagaimana dengan para nabi-nabi yang diutus kepada manusia pun
rezeki kami telah ditanggung dan telah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala dengan tenangnya. Dia boleh tidur nyenyak, dia boleh santai, dia boleh tegur-menegur antara pasangan yang walaupun punya anak sekali 4, 5, 6, 7 setiap kali dilahirkan. Masya Allah. Punya apa tuh? Lembu lah, takkan tuh kambing. Kambing meh. Nah, coba. Hebatnya lembu, masya Allah, tabarakallah. Saat ketika makan, setelah makan ngam dengan rumput-rumputan yang tersedia, di malam hari dia punya keyakinan dan juga punya tawakal kepada Allah, keyakinan dan tawakal yang tidak dimiliki oleh manusia. Kalau abang-abang sering mundar-mandir di waktu malam, tengah malam, itu kadang-kadang serombongan lembu nyebrang jalan santai saja jalan macet. Si bapak lembu, ibu lembu, anak lembu yang baru lahir 3 hari pun juga punya tawakal yang kuat. Lori di depan, dia tetap jalan santai saja macam itu. Ya kan? Betul nih. Kalau tak percaya coba saja. Abang naik motor, kawan naik motor, justru kita terpaksa harus mengalah. Lembu tadi itu nyebrang jalan, bahkan bukan sekadar nyebrang jalan, tidur tengah jalan. Nah, bagi pelajaran kepada manusia, kalian harus tawakal. Umur itu di tangan Allah. Kalau seandainya umur kita masih panjang, leluasa kita masih banyak, rezeki kita masih berlambak, kita tidak akan dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu dapat kita lihat daripada lembu, masya Allah tabarakallah. 1, tengah jalan. Yang kedua, gelap. Yang ketiga, pergerakannya lambat. Ini awana tidur tengah jalan nih. Kalau seandainya ada kereta laju, dalam kelajuannya, kecepatannya sampai 120 km dalam 1 jam, itu kalau break pun akan terkena juga. Tapi tetap dengan lembut, dengan keyakinannya, hidup dan mati itu adalah di tangan Allah Jalla wa'ala. Anak buahnya pun juga dididik macam itu. Saat ketika menyeberang santai saja. Anggap terpaksa kita break, kita tunggu. Masya Allah, ini rombongan terhormat betul nih, yang sedang melintasi jalan raya. Jadi kata Ustaz Azhar Idrus nih, bercanda saja. Kalau pada waktu kita bawa kereta, ada polis, kita kena slow, bahkan kita kena berhenti, bagi laluan kepada polis dulu. Bagus. Saat ketika polis sedang mandu, sedang drive, jalan, di jalan mana saja, terus ada rombongan menteri atau ada menteri, polis terpaksa slow, bahkan kadang-kadang berhenti untuk bagi laluan kepada menteri. Pada waktu menteri sedang bawa kereta, ternyata dengan Perdana Menteri atau juga dengan tuanku, dengan Sultan sedang lewat, maka dengan menteri terpaksa slow ataupun juga berhenti. Pada saat Agung lewat, semuanya berhenti. Tapi pada waktu lembu lewat, Agung terpaksa harus berhenti. Betul? Agaknya betul tadi loh. Kalau betul katakan saja salah, kita jangan pura-pura sekarang ini, kita terbuka saja. Betul tak khawat. Saat ketika lembu lewat, Agung, wah, yang diputuan Agung tuh itu Perdana Menteri itu presiden, itu raja, itu sultan. Yang walaupun kata lembu tak urusan. Siapapun kalian, aku nak bagi pengajaran kepada kalian agar kalian itu belajar tawadhu, belajar rendah diri, belajar iman dan yakin. Rezeki di tangan Allah Jalla wa'ala. Kita kena tawakal kepada Allah. Kita kena hormat menghormati. Yang walaupun selemah aku, sebodoh lembu, selemah lembu ilmu tak ada, teknologi tak ada, kemuliaan tidak ada, kehormatan tidak ada, gelar tidak ada, pangkat tidak ada. Pernah dengarkah ada Tan Sri lembu? Tak ada. Profesor lembu, Datuk lembu tak ada, Ustadz lembu tak ada. Tapi yang walaupun semacam itu, ternyata lembu mendapatkan penghormatan daripada semua orang. Yang kalau pada itu dia menyeberang jalan raya, jalan tol, maka semuanya akan memberikan tabik penghormatan bagi dia laluan terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ahbabuna fillah, ini pusingan yang kedua. Kita berhenti dalam pukul 10 tuh dah balik dah. Oke.
Saya bagikan waktu sampai pukul 9.30. Antum kalau ada soalan setengah jam. Jadi kalau begitu, Masya Allah, Tabarakallah. Takkan dengan berbagai fasilitas yang kita sebutkan tadi, dengan tanah yang terdampar, terhampar lebar untuk tanamannya, untuk makanannya, untuk keperluannya, kemudian juga dengan air, boleh dikatakan dalam 3/4 permukaan bumi itu daripada air dan juga lautan, untuk keperluan minumannya. Sebab yang minum bukan hanya yang makan, yang minum bukan hanya manusia, semua makhluk-makhluk yang hidup di atas daratan itu memerlukan air, dengan tanamannya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan hewannya, kambingnya, ternaknya, ayamnya, bebeknya, musangnya, burungnya, selain daripada manusia. Maka supaya jangan sampai ada was-was dan juga ada rasa bimbang dan takut, bagaimana kau nak hidup. Kehidupan manusia bergantung dengan makanan, bergantung dengan minuman, bergantung juga dengan udara, bergantung dengan usia ataupun juga dengan umur. Maka Allah ciptakan dengan keperluan yang kita perlukan berupa daratan, cukup untuk keperluan hidup. Kalau kita Allah bagikan perut kita besar sekali. Masing-masing manusia punya perut sebesar kubah misalnya. Seperti kubah masjid itu besar. Sekali makan sampai 3, 4, 5, 600 kilo daging. Kalau setakat sebesar lembu saja habis sendirian. Kalaulah semacam itu pun, tanah yang terdampar luas itu tidak akan habis. Dia masih mampu untuk memberikan makanan gandumnya, jagungnya, sagunya, padinya, dengan bermacam-macam jenis makanan, dengan bermacam-macam jenis buah-buahan. Sekarang kita musim durian. Coba tengok nama-nama durian di 24. Oke, itu tidak ada masalah. Durian kampung itu tidak ada masalah. Tapi ada musang king. Kata musang, apa hubungannya dengan aku? Itu durian awak yang makan, tapi kenapa pakai nama aku? Nanti akan ada lagi kalau kita masih kekurangan lagi, kalau kita bagi nama musang king, ayam king, lembu king, kerbau king untuk nama-nama durian. Banyak sungguh. Karena mengingat semua yang hidup bergantung kepada air. Allah ciptakan air dalam 3/4-nya. Masya Allah, Tabarakallah. Kamu tidak perlu risau. Tanamanmu tidak ada bercocok tanam. Hewan yang diternak, binatang yang dibelah, binatang yang dipelihara, kamu dengan anak cucumu, kamu dengan keluargamu. Kalau seandainya tiap istri kalian melahirkan sampai sekian banyak kembar pada tiap tahun sekalipun, keperluan kita dengan air lebih daripada cukup, 3/4. Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian setelah air, keperluan kita dengan udara. Udara penuh antara bumi dan langit. Jadi di angkasa lepas dengan jutaan planet yang ada di angkasa luar, dan juga antara langit dan bumi penuh dengan udara, yang itulah untuk keperluan semua makhluk bernapas. Sebab kenapa? Sebab yang memerlukan angin ataupun juga udara, bukan seperti dengan makanan. Kalau dengan makanan kita boleh saja bertahan daripada makanan dalam jangka 2-3 hari, boleh. 1 hari insya Allah. Tak boleh juga 3 jam. Tidak boleh juga seperti sekarang kita tanpa makanan. Dan kita masih boleh bertahan tanpa minuman. Mungkin sampai petang, mungkin sampai malam, mungkin juga boleh sampai besok. Tapi boleh tak dengan kita bertahan daripada udara dalam jangka 5 menit saja. Kalau ada yang mengatakan boleh, coba tutup lubang hidungnya. 5 menit saja. Saya bagi waktu 5 menit saja. Jangan bernapas. Jadi untuk meyakinkan kamu boleh hidup dengan perantaran udara yang dihirup, maka dengan leluasa udara banyaknya sepenuh antara bumi dan langit. Masya Allah, Tabarakallah. Ini 3 asbab yang itu adalah merupakan asasi dalam kehidupan manusia dan juga kepada makhluk yang hidup. Pertama dengan tanah untuk tanamannya, yang kedua untuk air untuk menyiram dan juga untuk diminum, ketiga dengan udara untuk kita bernapas, karena kita bernapas tiap detik dan juga tiap saat. Maka dengan udaranya pun juga Allah ciptakan sebanyak itu. Setelah dimuliakan dengan segala-galanya, alhamdulillah. Nih, ini live semuanya nih. Kawan-kawan kita di Semenanjung, di seluruh dunia. Kadang-kadang program kita sampai puluhan ribu yang mengikuti. Ini dengan 3 wayang yang kecil seperti ini, insyaallah tabarakallah, dipermainkan oleh kawan-kawan KL, Bangi Negeri 9, dari Kelantan,
ada dari Kedah, bahkan sini pun banyak daripada Semenanjung. Tanya nenek baco, ke Bangkriang, kedai lalat. Kelantan kedai lalat, ada nama tempat kedai lalat. Masya Allah tabarakallah. Rupa-rupanya alur Malai. Ini alur Janggus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad derang. Pokok senak. Tah Tanjung Malim, ini Ipoh, ini Kuala Kansa, masya Allah tabarakallah. Itu dengan kita yang di sini. Apakah kira-kira Allah bagi makan bermacam-macam bentuk makanan, bagi minum bermacam-macam bentuk minuman, bagi kendaraan bermacam-macam bentuk kendaraan, bagi pakaian bermacam-macam bentuk pakaian, di samping dengan mulut yang berbeda daripada mulut semua makhluk. Renung. Takkan seketika dengan kita dipanggil, bukannya dipanggil pada hari Jumat, dipanggil pada tiap waktu sembahyang ternyata tidak datang, ternyata senyap, ternyata tidak berzikir, ternyata lupa daratan, ternyata mabuk kebayang, ternyata tidak kenal Sang Pencipta yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Berbapa dengan pakannya kita tidak dapat hitung. Satu, untuk kelainannya mulut, masya Allah tabarakallah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Mulut. Robah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha. Mulut. Hitam manis, hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Mulut. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Mulut. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Mulut. Mulut kambing, lapar, sakit, haus, kesakitan, takut, kena pukul, Coba pikir. Kita kalau makan ada bahasanya, kalau kita minum ada bahasanya, kalau kita sakit ada bahasanya. Cakap dengan atasan ada bahasanya, cakap dengan bawahan ada bahasanya, cakap dengan tumar ada bahasanya, kambing dengan bahasa yang sama. Coba pikir ya, kalau kita memikir sejenak sajalah. Kalau kambing itu nakkan sesuatu dengan pasangannya, dia cakap apa agak-agaknya? Kalau dia misalnya kakinya lengoh kah, minta urut kah, minta pijat kah, atau misalnya nak minta dilayan dengan dia, atau sang istri ini komplain, istri ini sudah tak nak lagi hamil sebab hamilnya semalam tuh 3, tahun kedua 3 lagi, takut kalau tahun keempat 3 lagi lengoh lah aku. Abang jangan macam tuh lah bang, tangguh lah, puasa lah bang. Ada tak kira-kira dia buat bahasa macam mana agak-agaknya? Bahasa yang sama. Pakaian, tengok. Orange, partai amanah. Hijau, pembangkang. Biru, barisan. Merah, UMNO. Teman, ayo. Jadi kambing, masya Allah tabarakallah, kambing, lembu, ayam, kucing, musang, harimau, yang dikatakan raja hutan pun, harimau atau singa? Raja hutan, singa, bajunya itu juga. Dia tidak pernah ganti baju. Sejak daripada hari dilahirkan sampai mati tak pernah ganti bulu. Coba pikir, takkan manusia sama dengan kambing, takkan manusia sama dengan lembu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mic, sound system beribu-ribu, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kemarin pada tuh kami buat daurah di Masjid Al-Muhammadi setiap bulan di Masjid Muhammad di Kelantan. Sound systemnya tuh katanya 200.000. Itu bukan sedikit. Untuk siapa sound system yang canggih, yang hebat seperti itu?
Dihadapkan ke sana, mic-nya ke sana kemari supaya dapat didengar. Apakah yang disuruh itu pohon, kelapa, sawit, kereta, apartemen, hotel, bangunan, kambing, kucing, ayam? Jadi kalau seandainya mereka bersimbang antara sesama mereka pun, mesti jawabannya nanti akan jatuh kepada kita. Kalau seandainya mereka bersimbang, sebab dia tiap waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahabi, Salafi. Bukan yang Hasini, Hasanah. Hasini belagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kucing. Sarawak. Lagu macam-macam. Jadi mereka ini pelik juga. Memang kereta tak bercakap, pohon tak bercakap, apartemen tak bercakap. Yang bercakap itu adalah kambing. Itu pun hanya dengan satu bahasa. Kambing itu tak susah belajar bahasa dia. Dia tidak ada kamus bahasa, sebab bahasanya cuma satu saja. Yang ada kamus Melayu, kamus Inggris, kamus Prancis itu manusia. Kambing tak ada bahasa semacam itu, sebab bahasanya tidak perlu tidak susah dipelajari. Kita boleh tutup mata, santai, tak tengok pun, tapi kita sudah boleh itu adalah bunyi kambing lembu. Apa tuh? Kuda. Ker. Jadi yang ada mulut, kereta tak ada mulut, apartemen tak ada mulut, bangun tak ada mulut, hotel tak ada mulut, yang ada mulut yang bersimbang sekarang ini, Bu. Ada apa, Beng? Itu tiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan berkumandang. Kedengaran suara lantang sekali. Yang walaupun saya tidak paham, tapi katanya itu dari mana tak pikirlah. Katanya sound systemnya itu canggih. Kenapa? Seruan itu berkumandang tiap waktu. Siapa yang diseru? Siapa yang dipanggil? Engkau kambing? Loh, toh. Kamu kan bau? Kata kerbau, tak. Kamu kucing? Tak. Jadi kata kambing, kamu kali lembu? Aku juga bertanya. Takkan aku tanyakan kepada awak ketika aku tidak tahu. Seketika aku tahu, aku juga kena tidak tahu. Jadi untuk lebih pasti, sebelum kita jawab ke sana, awak dengar tak? Di sini apa? Dengar kah? Dengar. Oke, dengar saja. Awak dengar tak? Dengar tak? Dengar. Apa? Itu lantunan tiap waktu tuh. Suaranya macam-macam, lagu yang macam-macam. Dengan rentak yang berbeda-beda, dengan suara yang berbeda-beda, dengan lagu yang berbeda-beda. Siapa sih yang dipanggil? Siapa sebenarnya yang diseru? Awak? Tak. Kamu? Tidak. Hang itu awak sama kan? Tapi lebih lembut yang mana? Hang dengan awak tu. Lebih kasar yang mana satu? Awak tu kasar lagi. Hang pun kasar juga, Bang. Hang. Terasa betul. Jadi awak tak, hang tak, kamu tak, anta tak, anti tak. Jadi siapa? Jadi kata lembu, kalau ingin dengan jawaban yang betul, dengan jawaban yang benar, yang disuruh itu adalah yang namanya manusia. Yang namanya seorang warga muslim yang beriman dan yang percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini jawaban daripada kerbau. Nampak tawaduk sedikit, besar dengan tanduknya. Jadi bagikan jawaban. Oke. Lembu tenang, jangan bising-bising. Kambing tenang, jangan bising-bising. Yang disuruh itu adalah manusia.
Kalau seketika lembu, kambing, kerbau, ayam, kucing, musang tengok manusia tidak datang juga ke masjid, apa bedanya dengan mereka? Denung, pikir, bing. Tapi, saya nampak ada tuh berkumandang dengan lantangnya, tapi mereka tak datang pun. Mereka tidak pergi pun. Saya nampak dengan mereka tapi jalan hitam manis. Yang satu tuh, oh bunga hatiku, mengapakah masih saja kau bimbangkan, oh diriku. Itu di kelab malam. Yang ini makan melulu. Yang ini WhatsApp, Facebook, YouTube. Ini asik type, SMS, email dan lain sebagainya. Azan berkumandang, sembahyang berjamaah lagi sedang berlangsung, sementara dia sibuk dengan Facebooknya, ada gambar. Klik, besarkan. La ilaha illallah. Mana handphone besar? Ada di masjid. La ilaha illallah. Jadi dia nampak, tapi pantai, pakai songkok putih, pakai jubah, pakai baju Melayu. Selfie dengan apa? Dengan laut, dengan masjid. Mungkin juga ada kambing-kambing di sana, selfie dengan. Renang nih, pikir sejarah nih. Kita sambil bercanda tapi kita ada matlamat dan juga ada tujuan. Jadi itu yang nampak dengan mereka. Kalau mereka boleh cakap, ya Arhamar Rahimin, fasiliti yang bermacam-macam, nikmat yang bermacam-macam, anugerah yang bermacam-macam, makanan yang bermacam-macam, minuman yang bermacam-macam, kendaraan yang bermacam-macam, kenikmatan teknologi yang bermacam-macam, kecanggihannya, kemodernannya, kemajuannya, kenyamanannya, kenikmatannya, kebahagiaannya. Kalau seandainya inginkan yang sejuk, kita dengan aircon. Kalau kita inginkan sirkulasi angin, kita dengan kipas. Kalau kita inginkan ketenangan dan kebeningan, buat banglo di dusun atau juga di kebun-kebun. Kalau kita inginkan kemewahannya, itu kita dengan seumpama BMW, dengan Mercedes S-Class, atau juga dengan Jaguar dan juga dengan RR-nya, Rolls Royce-nya. Kalau inginkan kelajuan dengan Porsche-nya, dengan Lexus-nya, atau dengan Ferrari-nya, atau dengan Lamborghini-nya. Tapi kenapa dengan mereka tidak datang ketika sholat berkumandang? Jadi kata kambing, tahu tak dengan jawabannya? Sebab manusia sudah sama dengan kambing, sudah sama dengan lembu, kerbau kali mereka. Tadi dengan mereka nampak kelihatan slow. Tahu enggak, Beng? Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil itu yang menyembelih kita, yang menyate kita, yang mesop kita, yang memakan kita dan yang menikmati kita. Kita digoreng, kita disiang. Coba tengok nasib binatang akhwat. Kambing dipelihara, dibelah, besar, disembelih, dipotong, dikuliti, lepaskan kulitnya, kita potong-potong, kita racik-racik untuk sop kambing. Kita potong-potong untuk sate kambing. Kita buat untuk gulai kambing. Ada dari Johor sini. Dari Johor. Ke tangan. Dari Johor. Ada. Abang di Johor, tengok. Johor, ada kan namanya Keluang, betul? Di Keluang itu ada satu restoran namanya restoran kari kambing 40 hari. Dokter tahu? Dokter Ali kena makan situ sudah, memang dokter, sedap. Itu satu harinya restoran itu beroperasi, dia sampai pukul 3 saja. Daripada pagi sampai pukul 3, malam sudah tak ada, petang sudah tak ada, sampai pukul 3 saja. Satu harinya restoran itu dapat uang dari 20 ke 30 ribu RM. Orang Johor makan di situ semuanya kari kambing, jangan salah alamat. Kari kambing 40 hari. Bukan hanya manusia saja khuruj 40 hari. Kambing juga khuruj 40 hari. Ada lagi di Gombak. Kalau kita pergi ke Gombak, sebelum kita sampai tol Gombak, sebelah kiri ada satu stasiun minyak, ada Petronas, ada Shell, ada Petron. Sebelumnya ada sebuah restoran namanya Sop Meletup. Sop meletup. Allah Akbar. Untuk siapa? Manusia. Nasi biryani untuk manusia.
nasi kerapu untuk manusia, nasi mandi untuk manusia, nasi tayamum akan datang. Cukup. Jadi kalau begitu ahbabana fillah, Allah bagikan kita akal pemikiran yang waras, sehingga dengan otak manusia yang cerdas tadi itu, yang di tanah, yang di laut, yang di daratan, permukaan bumi, di bawah angkasa lepas, kita manfaatkan untuk kepentingan kita, untuk penyejukan udara, untuk keselesaannya, untuk kemewahannya, untuk kenyamanannya, untuk keindahannya, untuk taman dan rekreasinya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kalau seperti itu manusia dengan akal pemikiran yang waras dan sempurna, jangan sampai tidak kenal Allah, jangan sampai tidak patuh dan taat kepada baginda Rasulullah, jangan sampai mabuk kepayang. Hidup bukan untuk menyanyi, hidup bukan untuk berhibur, hidup bukan untuk bersukan. Saban malam sukan blak 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 blak. Datu li apa li Chongwi. Itu untuk begitu kan? Bukan tak boleh, itu keperluan, tapi bukan selama-lamanya. Siang malam pikir bola sepak, siang malam pikir badminton, siang malam pikir teknologi, siang malam pikir handphone. Allah bukan ciptakan kita untuk handphone. Allah tak perlukan handphone. Allah tak perlukan sukan. Allah tak perlukan hiburan. Allah lebih hebat. Kalau dengan kita produk, perlukan waktu, perlukan tempat, perlukan bahan materi dan lain sebagainya, bahan material dan sebagainya. Allah kalau nakkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi seketika itu juga. Tidak perlu peralatan, tidak perlu buruh, tidak perlu tukang. Kita dengan tokolnya, kita dengan palunya, kita dengan batunya, kita dengan semennya, kita dengan pasirnya, kita dengan batanya, kita dengan tanahnya, kita dengan airnya. Allah ciptakan dunia. Tengok mana tiangnya. Udara penuh. Kalau satu hari untuk perjalanan matahari itu dibayar dengan duit, Malaysia dengan negaranya akan bankrupt untuk supaya matahari terbit dengan sinar dan juga dengan cahayanya. Kalau matahari ternyata berajuk disebabkan kena manusia yang tidak keru-keruan, tuh dengan sumbang mahram, itu dengan pergaulan bebas, tuh dengan kota, dengan gunung kota Kinabalu. Kan pernah lihat kenapa sampai bergoncang? Seakan-akan dia komplain dengan manusia. Jadi seakan-akan gunung itu berkata, otak kalian tuh di mana letaknya? Apakah otak sudah di lutut? Apakah kepala sudah di kaki? Kenapa sampai seperti itu? Allah bagikan kalian kelang pakaian tuh di mana-mana. Kami sebut pabrik kain tuh di mana-mana. Kain. Tahu kain? Kami sebut sarung. Sarung saja macam-macam. Gajah duduk, gajah berbaring, gajah bertelantang, gajah. Itu kain. Takkan kamu yang punya kain belambang penuh almari, buka almari, penuh kain, penuh baju, terus bogel. Naik gunung lagi, bogil, bergambar bogil. Jadi kata kambing, mana otak kamu? Kamu tuh tak ada otak, tak ada akal kah? Tak ada hati, kata berpikir kah? Allah bagi banyak, kenapa tadi pakai? Kan pelita. Kalau ada makanan terus sampai kelaparan, Bang. Ada kripap, ada donat, ada nasi kerabu, ada nasi samin, ada nasi bukhari, ada nasi buryani, ada nasi kerang, nasi mandi, ada nasi goreng paprika, goreng spesial, goreng kampung, goreng Cina. Ada yang lebih parah lagi, goreng Jepun. Agak-agak Jepun makan nasi kan? Makan nasi goreng. Enggak, Melayu yang makan. Sampai kita kepada tahap dalam bahasa kita menzalimi orang-orang tertentu. Katakan saja seperti orang Cina. Orang yang cerai kan istrinya talak 3. Terus patah balik kepada istrinya. Maka kita minta bantuan kepada seseorang. Orang yang bantu untuk menikahi bekas istrinya supaya halal kawin kembali kepada bekas suaminya. Itu disebut apa? Cina buta, Melayu buta. Kata Cina, siapa yang nak kawin? Awak kawin, kenapa aku jadi buta? Awak lah yang buta.
Itu sampai ke situ tuh dalam perbahasaan kita. Nakesah itu bukan yang kita targetkan. Yang kita targetkan adalah kesedaran, keinsafan, agar dengan kita, kalian remaja, saya tahu masa remaja kalian seperti apa. Saya juga pernah seusia antum, usia 15 tahun, 16 tahun. Tapi alhamdulillah saya pada masa 14 tahun saya sudah dibawa keluarga pergi ke Mekah. Alhamdulillah pergaulan betul-betul terjaga, pandangan terjaga, perempuan-perempuan di Mekah semuanya pakai hitam-hitam macam. Jadi kita tak nampak batang hidung orang tu macam mana. Jadi kalau ternampak perempuan, muka perempuan pun kalau nak tengok muka perempuan, apakah mancung hidungnya, apakah pesek hidungnya, apakah tebal keningnya, apakah dah terlonde, apakah sudah tua, itu bila pada masa umrah pada masa umrah doktor. Jadi teman saya kan masih kanak-kanak lagi, umur 14-an tahun. Teman saya sudah dewasa, jadi dia pengen kawin, teringin mau kawin, tapi nak buat lagu mana? Kita kalau nak kawin itu pilih yang mana satu, sebab semuanya pakainya hitam, tutup daripada atas sampai ke bawah. Kalau sekarang kan masih kelihatan mata kan, ya kan? Pakai nikab, mata masih kelihatan. Pakaian Arab Saudi dulu itu pakai hitam tuh dari atas sampai ke bawah. Hanya yang hak mata tuh nipis kainnya. Jadi dia boleh cam orang. Yang tidak artinya orang tak boleh cam dia. Nah, itu masalahnya. Jadi dia boleh tengok kita daripada celah-celah kain hitam tadi itu. Tapi kita nak tengok dia macam mana. Akhirnya pikir punya pikir, tak kurang pikir. Manusia ini hebat berpikir. Cara satu-satunya pada masa dia buat umroh. Pada masa waktu dia buat haji. Perempuan kan kalau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu tak tutup muka, tangan pun juga terbuka. No, pada masa itu Rabbighfir, nampak seperti ihram. Warham wa tajawaz amma ta'lam. Jadi nampak gaya itu namanya ramal. Ramal itu kalau dengan bahasa Malaysia disebut dengan lari anak. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan lari kecil yang seperti main tinju tuh. Itu putaran pertama, 3 pusingan pertama di waktu tawaf. Nanti saya ada lagi yang begitu. Jadi nampak seperti berdoa, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sayyam mazkura. Cantik juga. Wa tijaratan najabur. Hati cantik juga. Putih juga. Mancung juga. Ya Allah. Ini dalam hati nih. Nampak kalau pada masa pakai nikab tuh kelihatan cantik, ya tautnya hudu sangat, astagfirullah. Itu pada masa itu tuh taunya kita dengan perempuan. Itu pada masa di Mekah. Begitu. Sekarang perempuan sudah muka-muka. Bahkan perempuan-perempuan Arab kadang-kadang kalau datang ke negara kita, kadang-kadang pakainya lebih teruk daripada wanita-wanita kita. Begitu masuk saja pesawat, dah lepas abaya yang baju hitam itu namanya abaya. Ini pun juga lepas, rambut yang keriting, rambut yang perang, badan yang seksi. Masya Allah, tabarakallah. Itu gambaran sederhana tentang pakaian yang dipakai oleh mereka. Jadi alhamdulillah masa remaja saya habiskan pada waktu di Mekah kira-kira dalam 8-9 tahun. Selepas itu saya pergi ke Mesir, duduk di Mesir lama, habis kuliah. Yang pertama dengan program S1 bahasa di sana, atau dengan program BI, kemudian dengan MI, kemudian saya buka pengajian di sana dengan kawan-kawan sejak selama tidak kurang daripada dalam 15 tahun. Ya kita alhamdulillah bersaing. Sebanyak antum yang hadir, rasanya lebih banyak lagi pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian saya di sana pada tiap pagi, petang dan malam di beberapa buah tempat. Sehingga dengan majelis kita mendapatkan gelaran sebagai Azhar yang kedua pada saat ketika itu masa remaja. Tapi yang saya rasakan, yang namanya pengen mau menonton, pengen bebas, pengen mau tahu, itu dengan sesiapapun ada naluri yang seperti itu. Tapi jangan sampai lupa daratan. Silakan saja dengan hiburannya, silakan saja dengan sukanya, senam aerobiknya hai ho. Tapi jangan hari Jumat, tahu waktu. Hari Jumat bukan untuk senam aerobik, hari Jumat bukan untuk senam atau juga bukan untuk jogging, hari Jumat bukan untuk hiburan, hari Jumat bukan untuk sukan, hari Jumat untuk ubudiyah, untuk kita berzikir. Biasanya petang nanti semuanya main basket, smash, atau dengan badminton, atau dengan bola sepak. Tak tahu kita
jutaan banyak makhluk-makhluk Allah menangis, risau dan takut kalau akan berlakunya hari kiamat. Sebab hari kiamat akan berlakunya nanti pada hari Jumat. Bumi berkata, bijaklah aku, berjalanlah sedaluasa kamu. Sekejap lagi kau akan berada di dalam perutku. Kalau kita sudah masuk ke dalam perut bumi, mana kecantikannya, mana keindahannya, mana kerapiannya, mana teknologinya. Ini tidak akan masuk ke dalam kubur. Ini tidak akan dibawa ke dalam kubur. Itu juga handphonenya, keretanya, rumahnya, apartemennya, semuanya itu akan berakhir. Dan seketika jantung kita sudah tidak berdenyut, mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar, mulut sudah tidak bercakap. Asra. Tuh Datuk Harudin, profesor, tuan guru, ulama besar yang mengisi TV 1 kira-kira pada 20-30 tahunan yang lalu. Don tak ada, Nurdin tak ada, siapa tuh tak ada, Awi tak ada, Mawi tak ada, Amo tak ada. Yang mengisi rancangan keagamaan pada saat ketika itulah Datuk Harudin. Masya Allah tabarakallah, dalam berapa ramai masyarakat Malaysia yang berguru untuk bertalaki tentang perobatan alternatif. Dikatakan hampir tidak kurang daripada dalam 15.000 orang banyak yang sembuh sehat dan selamat dengan cara terapi beliau. Tapi ternyata dengan beliau berobat di California, di Amerika, kehebatan yang Allah bagikan kepada beliau belum mampu untuk menghidupkan diri pribadi atau juga untuk menyembuhkan dan menyehatkannya. Yang kalau dengan orang ramai saja sembuh dengan pakar-pakar spesialis. Ini pakar jantung, pakar kulit, Masya Allah tabarakallah. Kita peliknya, kita heran tuh. Kita ada gangguan kulit, alergik di sini, gatai-gatai, gatal-gatai. Bukan gatai. Air, bukan air. Seketol, bukan seketoi. Tak apalah, ada kedah di sini. Cek darah dulu, ikat. Ada bunyi nih. Atas 160. Nah, bawah sedikit, yang normal 120, bawah 90, normal. Oke, tak ada masalah. Insyaallah. Haji, ini diminum 3 kali sehari. Injection, cucuk, karena 2 kali sehari. Dalam 3 hari pertama saja. 6 kali lah jumlah semuanya. Insyaallah kulitnya oke. Alergik itu akan hilang, sembuh. Tapi kita nampak dengan pakar spesialis kulit tadi itu. Ada kudis, ada panau, ada gatai, ada apa? Pelik, bagaimana pakar spesialis kulit tidak punya kulit yang lembut? Kanan ya, pegang tangan kanan. Nadi sini, pegang. Oke, bagus, normal. Tahu-taunya pakar spesialis itu mati lebih awal daripada si pesakit. Kita boleh pikir dah. Dia nak sembuhkan si pesakit tadi itu, si pesembuh, si pesakit 2 hari kemudian sehat bukan? Tanya, nak ucapkan terima kasih pada pakar spesialis tadi itu, pakar spesialis jantung. Tahu-taunya kena serangan jantung. Ya Allah ya rahmu. Itu dia kuasa kudrat. Jadi kamu jangan terpedaya. Jangan sampai terumbang-ambing. Jangan sampai mabuk kepayang. Masih muda lagi. Takkan malaikat salah memilih alamat, atau takkan malaikat terkeliru mematikan aku. Tuhan pun masih hidup lagi. Mak masih hidup, ayah masih hidup. Takkan aku mati awal. Itu kan falsafat anak-anak remaja. Mak masih hidup. Tuh palung dah. Habis ada gigi depan semuanya, semuanya baca-baca. Makan. Masih hidup lagi. Takkan malaikat terkeliru, tersalah mencabut nyawa aku. Mesti palung duluan. Pati dulu sebelum aku. Itu falsafat anak remaja. Blam! Tertabrak tiang elektrik. Bang, bangun bang. Kata mak, Yang, bangun yang. Ayang, bangun.
sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu tak dengan umur? Tak tahu. Jadi jangan tunggu nanti. Nantilah kalau sudah selesai college, kalau sudah selesai latihan, nantilah kalau sudah tua, nantilah kalau sudah berumur, baru nak patuh, baru nak kenal masjid, baru nak kenal agama, baru belajar. Belajar dari sekarang supaya nanti yang kalau saat kita dikejutkan oleh suatu kejutan, sakit, buah pinggang, atau juga dengan kancing manis, ataupun juga dengan darah tinggi, atau dengan serangan jantung waliyadzubillah, kita sudah ada bekal untuk kita kembali kepada Allah. Kita sudah ada persiapan untuk kita berjumpa dengan Sang Pencipta. Alhamdulillah di kawasan kalian di sini ada masjid. Penuhkan masjid di tiap waktu. Laksanakan sembahyang. Sebab kita ketergantungan kita hanya kepada Allah, bukan kepada kerajaan, bukan kepada pemerintah, bukan juga kepada lingkungan dan masyarakat. Kita hanya semata-mata bergantung hidup dengan Allah. Udara-udaranya Allah pernah Allah jerubukan. Kemudian dengan langit-langitnya Allah, planet-planetnya Allah, segala nikmat daripada Allah kita tanam. Memang tanahnya tanah aku, betul, kita yang menanam, betul. Tapi tumbuhnya tanaman tadi itu siapa yang menumbuhkan, siapa yang membesarkan, siapa yang menunaskan sampai bertunas, sampai berbuah, sampai matang, sampai masang, sampai manis. Sejak kapan kita cucuk rambutan, atau juga durian, atau juga cempedak, atau juga mangga, ataupun juga dengan yang seumpamanya seperti dengan tembikai. Ambil jarum, cocok tembikai, kita masukkan gula supaya tembikai jadi manis. Kita cocok durian, cocok lagi supaya dengan rasanya jadi manis. Untuk musangking, garamnya, gulanya 3 kilo. Untuk kambing king 1,5 kilo. Untuk ayam king cukup 0,5 kilo saja. Tak ada. Allah bagi nyaman, Allah bagi nikmat, Allah bagi puas. Makanan kita segala-galanya, alhamdulillah. Yang makan dan minum kita makan, yang berjalan kita makan, yang terbang kita makan, tidak terhitung. Agar kamu tidak ada alasan kalau sampai kamu tidak taat kepadaku, kalau sampai kamu tidak mengubudiakan dan mengabadikan diri, mengibadahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab segala keperluan yang kita perlukan lengkap dan komplit. Segala keperluan kita lebih daripada cukup. Selain daripada itu kita dapat memanfaatkan segala-galanya untuk kepentingan hidup. 25 menit daripada sekarang, silakan yang ada sembarang soalan. Bismillah, nih minum. Basmalah dulu. Tangan kanan. Jangan tidur. Basmalah dulu. Coba kalau tak percaya, kalau nak coba boleh dicoba. Pada masa mengantuk ambil botol air, minum. Apa yang terjadi? Atau pada masa lagi tidur minta suapkan makanan. Setengah jam kita tidak akan boleh telan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan makan minum pada waktu tidur. Juga jangan tidur pada waktu makan minum. Maksudnya juga jangan tidur pada waktu berzikir di masjid, beriktikaf. Beda tidur. Nanti pergi ke kamar, ada katil, naik atas katil, atas tilam yang empuk, bismikallahumma ya wa amut, cantik. Hari ini nih, nanti khutbah, alhamdulillahirabbil alamin, depan saf pertama. Jadi khatib itu ceramah ke siapa? Khatib pong. Usikum, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang Jumat. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita, amal ubudiyah kita. Khatib itu cakap dengan siapa kalau di depan tuh mengantuk semuanya? Ujung. Itu tidak idealnya, itu tidak bijaksananya manusia. Jadi malu kita di hadapan Allah, di depan makhluk celek mata bergambar.
Di tuanku duduk tengah nih. Saya bukan tuanku. Tuanku duduk di tengah. Kabinet, kementerian, jabatan, semuanya. Semuanya tegang. Ya kan? Coba tengok kalian duduk. Angkat kaki. Hunjur. Entah bagaimana. Depan makhluk. Semuanya macam tu. Tidak ada saya tengok duduk begini. Depan tuanku. Nah, kalau tak begitu depan makhluk. Lebih-lebih lagi depan Allah, duduk sopan. Bersilah, iftiras, tabaruk terserah. Tapi hormat dan sopan pada masa kita mengaji. Itu pelajarannya kita ambil. Depan makhluk, celek mata. Repaldo, rodado, bisi, gol. Masya Allah. Baca Yasin malam Jumat, Yasin Qur'anul Hakim innaka laminal. Saya tadi nak minum tak jadi minum nih. Jadi nak minum tak jadi minum kena mengantuk. Tengok abang ngantuk tadi tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang paling pelik dan ajaib, pelajar ngaji saat ketika belajar depan pensyarah. Pensyarah pong. Betul bang? Betul bang? Wah hebat betul. Tu wali Allah tu. Wali betul. Pajam mata boleh lena, boleh tidur, boleh mengelamun, boleh mengantuk, tapi paham. Yang celek mata pun tak paham yang nanto dah paham. Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Elok, yang walaupun hanya seteguk, yang walaupun hanya dengan sesuap makanan, dengan iringan alhamdulillah. Tangan kanan, basmalah, dengan hamdalah, setelepasnya jangan. Maka tangan kiri, handphone tangan kanan. Handphone tangan kiri, kalau perlu handphone dengan kaki ya. Mulia sangat handphone sampai dengan tangan kanan. Donat, kripap, roti Arab, roti canai, maka tangan kiri. Merokok, tangan kanan, baca doa lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oke, silakan soalan. Sila, Facebook. Tanyaan Facebook. Kita berhenti pukul 10 bahasa sana nih. 10 kurang 5 menit. Sini tak ada. Sini 9.55. Indonesia sebut 9.55 atau jam 10 kurang 5. Bila insyaAllah jam 10 kurang seperempat. Nah, artinya pukul 9.45. Kan senang macam tu. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan saya pada program-program reunion yang mana kehadiran ada laki-laki dan wanita-wanita yang sudah berkeluarga dengan kehadiran tanpa kehadiran mahram, masing-masing sudah bergaul, berbual bersama mereka di tempat tertutup atau terbuka atas alasan menyambung silaturahim kembali selepas lama tak berjumpa. Adakah boleh bagi lelaki di tempat isteri dan wanita di tempat suami? Dan apakah yang boleh dan tak boleh dilakukan? Harap Syekh beri pandangan dan pendapat dan nasihat pada. Jadi secara ringkas saja, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis tentang laki-laki dan perempuan. Nabi kita bersabda sebagai peringatan kepada kita kaum laki-laki, ma taraktu ba'di fitnatan adalla 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan kepada umatku setelah kematianku kepada kaum laki-laki yang lebih berbahaya, yang lebih mencabar kepada mereka daripada kaum wanita. Nabi kita bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itulah belahan kaum laki-laki. Perempuan nakkan laki-laki, laki-laki nakkan perempuan. Maka seketika antara dua jenis yang berbeda dengan lain jenis, antara jenis laki-laki dengan jenis perempuan, yang seketika berdua-duaan di tempat yang tertutup, apalagi dengan perbincangan yang serba bebas, syaitan akan memainkan peranannya pada saat ketika itu. Renung, pikir sejenak.
Nabi kita bersabda, muru abna'akum bisolati lisab'in. Perintahkan kepada putra-putri kami untuk melaksanakan sembahyang pada masa usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha, dan pukul mereka, maksudnya pada saat meninggalkan sembahyang pada masa usia 10 tahun. Wadribu 'alaiha li'ashrin. Pukul mereka pada masa usia 10 tahun. Bukannya dengan sembahyang, dengan puasanya, jujur dan amanahnya, bijak dan adilnya. Itu semuanya juga kita tanamkan dan juga kita ajarkan, bukannya setakat dengan sembahyang semata-mata. Sambungan hadis, pukul mereka pada masa usia 10 tahun, wa farriqu bainahunna fil madaji', dan pisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan pada tempat pembaringannya. Tuh pada masa sama-sama lena, sama-sama tidur. Anak laki-laki tidur, anak perempuan pun juga tidur. Adik beradik, sanak saudara itu pun Nabi kita kata pisah. Gimana kira-kira yang tidak ada hubungan mahram? Kan tapi terpisah. Bukan sini laki sini perempuan bercelaru campur baur. Kan mungkin saja akhwat sebelah sini, kita sebelah sini, atau akhwat di belakang, kita di depan, ataupun juga sebaliknya tidak ada masalah. Atau di masjid-masjid muslimat di atas. Jadi program yang seperti apapun bentuknya tidak mesti kita harus bercampur baur. Tidak mesti dengan kita untuk mencapai suatu matlamat dan juga suatu target harus dengan kita membabitkan diri kepada perkara-perkara terlarang. Kita ada aturan. Allah yang punya aturan. Nabi kita bersabda, "Makhtala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma." Tidak akan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan syaitan yang ketiga. Kata setan, jangan malu-malu lah. Itu kan sama adik-beradik. Dia itu kan saudara kamu seagama, kamu sama agama. Kan kenapa makhluk duduklah sampingkan dia sakap ya. Pukullah telapak kakinya, sentuhlah dia. Tak boleh haram. Tidak apa-apa, hanya sakat kulit dengan kulit je. Yang tak boleh itu yang satu tuh, itu tuh sesuai dengan naluri. Hidup bebas, kita ini bebas. Awak nak masuk surga masuk je, tapi jangan kacau aku. Awak nak masuk ke masjid, nak pergi masjid, pijat, tapi jangan tegur aku. Tidak, manusia tidak bebas di dunia. Minta maaf. Kenapa ada yang mancung, kenapa ada yang PC? Kenapa ada yang tampan, kenapa ada yang hudu? Kenapa mak ayah kita dari Sabah tidak daripada Kucing? Kenapa mak ayah kita daripada Terengganu? Mak Terengganu, ayah Kelantan. Kenapa ayah kita bukan orang Eropa? Yang menentukan mak dan ayah itu adalah Allah. Yang menentukan kelahiranmu adalah Allah. Di hospital mana, dengan siapa, bagaimana? Halo, Assalamualaikum malaikat. Nih istriku lagi hamil nih. Aku nakkan hidungnya mancung semancung hidung orang Eropa. Dan nanti dia punya janggut seperti janggutnya orang India Pakistan. Lebat, tak nak janggut seperti Cina yang 3 helai saja. Ada tak? Tak ada bang. Ayo abang bagi, coba abang nih sekarang. Abang coba, abang kan gampang banyak sini nih. Nah, abang banyak. Apa orang tua abang yang berkomunikasi dengan malaikat antar email? Jadi minta supaya abang ada cambang, ada janggut tebal macam tu, hidung mancung. Masyaallah tabarakallah. Tak ada. Yang menentukan rupa adalah Allah, warna kulit adalah Allah, ibu dan ayah pun juga Allah, rezekinya di tangan Allah, kehidupannya di tangan Allah, mati awal akhir pun juga Allah yang tentukan. Berarti kita tidak bebas. Maknanya kita kena ikut aturan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Semalam tuh petugas immigration setelah ambil paspor saya dipanggil. Dia untuk yang VIP situ, yang VIP kan sebelah kiri itu VIP diplomat, siapa-siapa. Tapi karena dia sendirian, sudah habis terus banyak, saya dipanggil. Ada beberapa orang sebelum saya. Saya cam dia dari screen dari Caca tuh kelihatan dia balik lembaran paspor saya balik. Dia buka. Jadi Enci katanya, ada apa? Ada keperluan apa? Di Semenanjung. Saya katakan saya kawin dengan orang sini. Saya ada keluarga. Begitu saya sebut, saya ada istri di sini. Katanya istri di sini atau di Semenanjung? Saya kata di Semenanjung. Katanya secara aturan kalau tiap bulan masuk ini tidak boleh. Nggak tahu apa dia cakap, merepek lah sedikit. Saya kata merepek saja tuh. Di sana tak ada. Ada juga sebagian petugas immigration ambil paspor, scan, senyum lagi. Ada
Apa untungnya? Muka serius macam itu apa untungnya? Dapat pahala tidak, nampak kelihatan garang. Yang tak pernah senyum di dunia, di akhirat, dari makhluk Allah itu satu saja, malaikat Ridwan, penjaga neraka. Nabi kita pelik. Nabi kita bersabda, tiap malaikat yang terjumpa dengan aku, para nabi-nabi dan rasul, ucapkan selamat datang, marhaban bin nabiyyi saleh wal ibni saleh wal akhi saleh. Senyum. Malaikat senyum. Satu malaikat itu tidak senyum-senyum. Jadi kata malaikat Jibril, itulah Malik, penjaga neraka. Sejak Allah ciptakan tidak pernah senyum. Kalau saja dia pernah senyum, mestilah akan senyum di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Nanti abang jadi ketua pengarah. Santai aja bang. Assalamualaikum, salam. Duduk di sini. Nah, minum apa? Kopi, Milo, teh tarik, tongkat Ali, tongkat Abu Bakar. Kita amal mesra seperti itu bagus daripada muka serius saja. Jadi orang yang datang tuh jadi takut dalam hati. Aku datang kemari bukan aku nakan kiki. Aku datang dijemput diminta sama kawan-kawan. Dalam hati lah kita tak cakap macam itu lah. Sepatutnya adalah rasionalnya. Nah, jadi kita jangan sampai menampakkan ketidakbijakan, ketidakharmonian, ketidaksopanan kita kepada makhluk atau apalagi kepada sesama kita. Kenapa? Sebab kita adalah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya maksudkan, yang ingin saya katakan tadi itu, kata dia stek jari 2. Ya. Sudah. Dekat gambar, dekat kamera. Sekarang immigration ada gambar kamera sebelum cop paspor, ada gambar, ada stek jari. Saya sebut stek jari. Saya boleh komplain? Tak boleh. Kenapa? Siapa yang paksakan saya datang kemari? Kalau tanah ikut aturan, jangan datang kemari. Kalau tidak mau aturan Allah, jangan lahir ke dunia, jangan hirup udaranya Allah, keluarkan nyawanya, keluarkan rohnya. Ini jantung yang berdenyut miliknya Allah. Kurlah kalau dengan kita komplain dengan sang pencipta dengan undang-undang, sembahyang lagi, jumatan lagi, pikiran lagi, puasa lagi. Oke. Jangan duduk di dunianya Allah. Apakah Sabah ciptaan Sabah, Raja Sabah, Menteri Sabah, besar Sabah, kecil Sabah? Tidak. Sabah adalah milik Allah Jalla wa'ala. Udaranya daripada Allah, airnya daripada Allah, petrolnya daripada Allah, besinya daripada Allah, emasnya daripada Allah, kekayaannya pun juga daripada Allah. Kenapa tidak mau patuh dengan Allah? Jangan komplain. Wah, ini susah sih. Kalau dipisah laki-laki dengan perempuan susah lah. Kan seronok kita kalau perempuan ada di samping. Daripada kita duduk bersanding dengan istri kita, melulu istri aja. Sekali-sekala lah. Kadang-kadang orang putih, kadang-kadang Eropa, kadang-kadang Perancis. Senanglah kita berbual-bual dengan mereka. Enaklah kita. Memangnya kamu tuh lembut. Yang tidak ada aturan tuh lembut. Lembut dengan mak pun naik nafsu dia. Itu mak kamu tahu. Tadi kata dia, enggak urusan. Tidak peduli, tak kisah, tak hirau. Kenapa? Sebab tidak ada halal haram dengan binatang. Jadi kita patuh kepada Allah. Kenapa? Karena sang pencipta kita demi untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita agar kamu selamat dunia dan akhirat. Silakan. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara meraih pahala hanya dengan melihat Al-Quran. Adakah sama dekat pahalanya jika kita lihat baca ayat suci melalui handphone? Melalui handphone. Di antara daripada kebaikan mata, yang pandangan mata itu ibadah 5. Kalau tidak 5, 4. Kita coba dulu, kita sebut satu persatu. Pandangan yang sifatnya ibadah itu ada 4 atau 5. Satu, pada saat kita memandang Al-Mushaf, Al-Quranul Karim. Yang kedua, pada waktu kita memandang muka para alim ulama. Yang ketiga, pada waktu kita memandang muka mak dan ayah kita. Yang ketiga, pada waktu kita memandang Al-Ka'batul Musyarrafah. Yang kelima, pada waktu kita melihat Telaga Zamzam. Itu dikatakan pandangan yang ibadah yang ada ganjaran pahalanya dari sisi Allah. Melihat sumur atau Telaga Zamzam,
tatap muka mak dan ayah yang benaran, bukan tatap gambar. Bukan tatap gambar, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh hormat dan ta'zim. Cium, duduk sopan, duduk depan ayah. Ayah, apa kabar ya? Kurang asam betul. Anak tak tahu sopan santun depan orang tua. Belajar sopan santun depan orang tua, belajar hormat, belajar ikram, belajar ta'zim. Yang pada saat kita sedang berada di rumah Allah, kita sedang bersama para malaikat, kita dengan rahmat dan maghfirah, agar kita dilihat, mendapatkan restu dan ridha. Jadi kembali kepada memandang Al-Quran tadi itu, satu daripada 5 yang kalau pada waktu kita melihatnya itu adalah ibadah. Di antaranya memandang atau melihat Al-Quran. Apakah sama kalau pada waktu kita melihat tulisannya daripada handphone, daripada iPad, atau juga daripada layar komputer? Ya, sama. Daripada sudut tatapan kita kepada ayat tersebut, insya Allah kita juga akan mendapatkan ganjaran pahala. Tapi daripada sudut lain, tidaklah handphone semulia Al-Quran. Sebab kalau dengan sumpah Al-Quran itu kita pada waktu mengangkatnya kita dalam keadaan suci dan bersih. Tapi kalau dengan sumpah program Al-Quran yang ada dalam handphone, tidak syarat pada waktu kita mengangkat handphone kita dalam keadaan suci dan bersih. Tapi untuk tatapan kepada ayat, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang walaupun tidak sebesar, tidak sebanyak pahala pada waktu kita menatap Al-Quran di saat kita membuka dan membacanya. Silakan. Bagaimana cara untuk menghapuskan Al-Quran yang sudah rusak? Bagaimana cara untuk kita menghapuskan Al-Quran yang sudah rusak, yang sudah lusuh, yang sudah buruk? Kalau kita letak di rak pun nampak kelihatan tidak cantik. Kadang-kadang kena angin, sipang, kadang-kadang berdebu, kadang-kadang terkena tai cecah dan lain sebagainya. Udah kita bakar saja. Jadi membakar ikut tujuan. Kalau membakar Al-Quran dengan tujuan untuk menghinakan, itu boleh menjadi murtad, boleh menjadi kafir. Sebab itu sebagai suatu penghinaan. Tapi tujuan kita bukan untuk kita menghinakan. Seperti di zaman Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dibakar. Semua kiraat-kiraat daripada sahabat, Quran-Quran yang dikumpulkan oleh mereka itu dibakar. Dan Al-Quran disatukan dengan mushaf panduan yang disebut dengan Mushaful Imam. Jadi yang selebihnya itu dibakar, tidak ada masalah. Sebab tujuan kita bukan untuk menghinakan. Tujuan kita adalah untuk menjaga dan memeliharanya. Misal juga seperti di zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair, Ka'bah diruntuh, orang pada ketakutan. Jadi ramai penduduk Mekah yang keluar kota Mekah, yang ke gunung-gunung. Kenapa? Takut kalau turun tayran ababil, kalau turun bala dan malapetaka, bencana alam daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi pada saat ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair yang pertama yang naik untuk menuntukkan Ka'bah tadi itu satu persatu dengan batunya, dengan batanya, juga dengan semennya, mereka perhatikan tidak ada yang berlaku. Jangankan akan dimusnahkan dengan tayran ababil, gangguan ancaman pun tidak ada. Kenapa? Jawabannya sebab karena nawaitu, niat yang berbeda. Jadi di zaman Abraha nak hancurkan Ka'bah untuk digantikan Ka'bah di Yaman, atau akan dipindahkan ke negeri Yaman. Tujuannya untuk menghinakan, untuk menghancurkan. Tapi Sayyidina Abdullah bin Zubair tujuannya adalah untuk membolehkan, untuk membangun, dirombak, dihancurkan, kemudian dibangun sesuai dengan fondasi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi yang pertama tadi itu Allah hantar tayran ababil sehingga jadi musnah. Sementara dengan Abdullah bin Zubair justru setelah Ka'bah itu selesai dibangun, hari bersejarah tidak ada duanya dalam perjalanan dakwah Islam atau dalam perjalanan agama. Jumlah bilangan onta, lembu, kambing yang disembelih sampai kota Mekah itu dibanjiri dengan darah korban atau dengan darah hewan yang 3. Itu setelah mereka selesai membangun Ka'bah, semuanya diajak untuk sama-sama melaksanakan umrah dan juga menyembelih sejumlah sekian ekor binatang. Macam itu juga dengan menyelesaikan, mengatasi Al-Quran yang sudah rusak. Caranya dibakar. Tujuan membakar bukan untuk menghinakan, tapi untuk menjaga supaya tidak terpijak, supaya tidak tersentuh kotoran najis dan yang seumpamanya. Silakan. Salam. Satu pertanyaan terakhir nih. Bagaimana untuk mendidik golongan remaja untuk mencintai sholat? Bagaimana untuk mendidik anak-anak remaja agar mencintai sembahyang? Pertama, si pendidik itu juga harus golongan yang cinta sembahyang. Ini pensyaratan tanpa batang hidung. Syarah saja, sembahyang, fardu kifayah, fardu ain menurut kata Imam Ahmad.
Tidak sah sembahyang orang yang setetangga dengan masjid kecuali di masjid. Tidak sah sembahyang orang yang mendengar azan tapi tidak memperkenankannya. Sembahyang itu perlu, jamaah itu perlu. Pahalanya 27 kali ganda, besar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pensyarat tadi balik. Gimana kita boleh terpengaruh? Jadi harus dengan orang yang mengelola kita, yang mendidik kita, dari cikgu-cikgunya, ustadz-ustadznya, kiai-kiai dan toto gurunya, itu yang pertama, supaya ada suasana. Kemudian yang kedua, sembahyang sendirian, macam-macam benda dan gangguan yang mengganggu. Hati kita tidak bakalan khusyuk, hati kita tidak akan bening dan tenang. Kadang-kadang kita lupa hitungannya sudah berapa. Jadi agar sembahyang kita tuh pasti dan pasti diterima oleh Allah, laksanakanlah sembahyang secara berjamaah. Dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kalau kurang khusyuknya dengan kita, ada khusyuk dengan kawan-kawan. Kalau kurang ikhlasnya dengan kita, ada keikhlasan daripada orang ramai. Kalau kurang tadaburnya dengan kita, ada tadabur dengan jamaah. Maka sembahyang kita akan jadi sempurna. Jangan tinggalkan sembahyang berjamaah. Sebagaimana saya katakan tadi, kalian masih pada masa remaja, masih banyak keperluan. Sudah bertunangan? Belum. Sudah ada calon? Belum. Sudah ada rumah? Belum. Sudah ada kereta? Belum. Sudah ada gaji? Belum. Banyak lagi. Jadi kita berharap ya Allah, agar Allah aturkan kehidupan kita. Tak payah pikir Allah hantarkan perempuan-perempuan cantik, Masya Allah, tabarakallah. Bukan setakat cantik saja, cantik rupanya, cantik agamanya, cantik akidahnya, cantik akhlaknya. Tak payah pikir, Masya Allah, dengan begitu mudahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Boleh masuk bang? Tidak boleh. Saya tidak ada sapa-sapa di sini. Minta maaf bang. Perkenalkan, saya Hasliza binti Haji Abdul Ghaffar, asal daripada Sarawak, usia 23 tahun. Dan setelah tadi malam saya beristikharah, dan selepas saya baca Yasin 3 kali, saya istikharah, ternyata saya ternampak abang sebagai calon suami saya. Syada. Jadi kita tanya pada saat ketika itu, tapi saya tak minta jawaban sekarang, apa istikharah dulu. Perkenalkan, saya duduk di kawasan sana, orang tua saya siapa bin siapa, usia saya 23 tahun. Alhamdulillah, kita pun remang-remang melihatnya, tapi kita nampak memang Masya Allah, tabarakallah, seperti bidadari-bidadari surga saja. Dalam hati, Alhamdulillah, ya Allah, ya Rahim, syukur, ya Allah. Langsung sujud syukur, Allahu Akbar. Padahal belum berwudu lagi, astagfirullah. Allah mudahkan perjodohan. Banyak orang nak cari jodoh bertahun-tahun tak dapat. Udah bertunangan, nyata putus tunangannya. Tunang, ternyata gagal dalam perjalanan. Tunang, mati calon istrinya. Dia tadi itu begitu mudah. Usaha pun juga mudah, kehidupan pun juga mudah. Sesusah tantangan hidupan yang dia hadapi, tetap dia dapat untuk mengatasi segala problem. Itu diantara daripada keinginan yang kita harapkan. Kalau kita kenal Allah, Allah akan permudahkan segala keperluanmu. Wal'iyadzubillah, kalau kita sebaliknya tidak tahu diri, lupa daratan, waktu kita sudah habis. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa, hari ini Jumat, laki-laki berpakaian serba putih, potong koko, kalau ketiak yang panjang cabut, bulu kemaluan yang panjang dicokot, jangan sampai berjengkal-jengkal panjangnya. Tak pandai cukur cabut, tak pandai cabut beli krim, ulas-ulas sapu-sapu tercabut. Kalau tak pandai juga cari mences bakar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak bersalaman ya. Tapi kita langsung meninggalkan. Jadi terima kasih banyak atas tumpuan dan perhatiannya.
Mudah-mudahan sedikit sebanyak, yang walaupun saya banyak merepek kadang-kadang, tapi ada juga yang saya masukkan di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Antum siap untuk berjuang, siap untuk berkorban, siap untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.